kedatangan kami kemari itu untuk meminta SP2HP terkait pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan yang kita laporkan terhadap laporan polisi yang LTB nomor 86 Polres Medan tanggal 28 September 2022 tentang pemalsuan surat. Itu yang terlapornya Cudina, ya, Cudina. Jadi bahwa laporan kita yang sudah kita laporkan itu sudah mulai berjalan dan hasil perkembangannya ini yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan wartawan semua. Dan terlebih juga kami sudah siapkan dalam bentuk hat untuk siaran pers kita bahwa YLBH Nagan Raya Cudina CS kita minta jangan buat onar di negara, ya. Jadi melalui kuasa hukum dari masyarakat yang hadir di sini, saya sendiri Muhammad Dustur sekaligus Direktur YLBH Nagan Raya dan juga rekan saya Pak Teguh Ridwan. Jadi yang bahwa juga kami harus sampaikan terkait pada rekan-rekan pers bahwa ada laporan saudara Cudina dalam hal ini yang sangat tidak mendasar. Ada beberapa faktor untuk kami sampaikan kepada publik. Itu yang pertama, penguasaan fisik yang diklaim pihak Cudina CS tersebut adalah HGU, bukan hak milik pribadi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, HGU tersebut diberikan oleh negara kepadanya melalui PT Ambia Putra sejak tahun 1995 sampai saat ini. Itu lebih kurang hampir mencapai 30 tahun. Dan kegiatan usaha dan kami pastikan di atas HGU itu ini berbanding terbalik, seolah-olah masyarakat Nagaraya yang lahir di wilayah Nagaraya yang memiliki identitas sebagai warga Nagaraya menguasai lahan tersebut seolah-olah itu tanah kepemilikan pribadi Cudina. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa tanah yang dilaporkan oleh Cudina CS bisa kami pastikan itu tidak berada di wilayah HGU yang dipegang oleh saudari Cudina CS. Karena tanah HGU hanya berkisar luas 101 hektar, bukan 300 hektar. Yang keempat, bahwa pernyataan saudari Cudina CS, beliau sudah memiliki surat, ya, pemberitaan sebelumnya, surat yang namanya SKT, ya, surat keterangan tanah yang berada di atas tanah tersebut. Justru menurut kami menunjukkan bahwa saudari Cudina CS tidak punya alasan apapun menyatakan terkait dengan itu tanah pribadi dikarenakan tidak boleh SKT atau surat sejenisnya keluar di atas wilayah ini. Dan yang kelima, bahwa patut kami duga SKT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cok Rambong, Kabupaten Nagan Raya ini dipalsukan. Maka laporan kami layangkan sebelumnya dan kita sudah melihat bahwa laporan ini masih berjalan, dan ini yang perlu diluruskan. Mari kita sama-sama menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Hari ini kami dari YLBH Nagan Raya yang dilaporkan oleh Cudina CS, juga masyarakat di belakang saya ini juga ada orang-orang yang dilaporkan oleh Cudina CS yang bahwa dirinya ada permasalahan yang belum beliau selesaikan, ya. Jadi tentu ini beliau harus pulang kembali dan harus selesaikan. Tolong dihargai proses hukum yang sedang berjalan. Yang kedua,
setelah kami koordinasi dengan secara baik dengan dinas terkait, maka kita ketahui HGU yang diperoleh oleh Cuk Nina CS melalui PT Ambia Putra sudah mendapatkan 2 kali teguran. Ya, ini mohon dicatat bahwa HGU tersebut sudah 2 kali mendapatkan teguran dari pemerintah negara ya. Dan yang ketiga, bahwa yang disampaikan oleh Saudari Cuk Nina terkait dengan profesional tindakan yang dilakukan oleh penyidik Polres ini sungguh berbanding terbalik, ya, berbanding terbalik dikarenakan bagaimana mau diproses laporan dirinya, sedangkan unsur laporan tidak memenuhi unsur. Maka dengan tidak diprosesnya laporan Saudari Cuk Nina CS, ini adalah sebuah bentuk keadilan pada masyarakat. Ya, saya ulangi, dengan tidak diprosesnya, dengan tidak memenuhi unsur ini, dengan tidak diproses laporan dari Saudari Cuk Nina CS, ini adalah sebuah bentuk keadilan hukum pada masyarakat. Dan saya sendiri selaku kuasa hukum masyarakat Cuk Lambung, maka tidak ada alasan apapun hari ini negara melalui instansi yang ada, bahkan Menteri Polhukam, untuk menanggapi laporan yang tidak berdasar itu. Ya. Dan saya juga berharap kepada Saudari Cuk Nina CS segera mencabut pernyataan yang pernah beliau sampaikan di media. Ya. Ini tanggapan dari saya, mungkin lebih lanjut nanti akan disampaikan oleh Pak Kadif bantuan hukum kami dan advokasi untuk yang lain ya. Saya kira ini yang tertulis nanti akan juga saya bagikan dan juga saya kirim dalam bentuk soft dan hard kepada kawan-kawan rekan-rekan media semua. Ya, saya silakan kepada sedikit yang perusahaan yang tadi ya ibunya tuh dalam bidang apa? Itu perkebunan ya, jalan perkebunan. pembangunan Perkebunan. Ya, pembangunan sawit. sawit Ya. Nanti dulu saya jelaskan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Juga di sini dapat kami sampaikan bahwa kita berikan apresiasi kepada Polres Nagan Raya. Hari ini kami ingin memastikan apakah proses hukum masih berjalan di Polres Nagan Raya. Ternyata hari ini dengan keluarkannya SP2HP oleh Satreskrim Polres Nagan Raya, kami memastikan bahwa proses hukum berjalan di Kabupaten Nagan Raya. Jadi tidak benar kalau dibilang proses hukum tidak berjalan di Nagan Raya. Namun pihak kepolisian kan hanya melakukan penyelidikan sesuai dengan SOP. Penentuan salah benarnya itu di pengadilan. Makanya kita harapkan kepada Saudari Cuk Nina, jangan berkawan-kawan di media. Kalau memang merasa benar, yuk kita berperang di pengadilan negeri. Kita buktikan. Kita buktikan di pengadilan negeri bahwa siapa yang lebih berhak. Karena sebagaimana bukti yang kami dapatkan dari klien kami masyarakat Cuk Lambung hari ini, bahwa mereka menggarap itu tanah adat, tanah hutan adat yang mereka garap sejak tahun 1995. Dari hasil jerih payah mereka sendiri menebang. Nah, kemudian yang dipersoalkan adalah di tanah bekas HGU yang 101 itu. Sedangkan dalam aturan kita bahwa HGU lebih dari 20 tahun tidak dikerjakan itu kembali menjadi tanah negara. Nah, sedangkan masyarakat tidak menyentuh di lokasi tanah tersebut 103 tadi. Yang mereka sentuh di luar itu. Nah, Cuk Nina menggiring seolah-olah HGU itu tidak berjalan karena diganggu oleh masyarakat Cuk Lambung. Nauzubillah. Padahal mereka tidak. Mereka mengelola tanah sendiri. Nah, hal ini terbukti dengan pemalsuan tanda tangan. Ini akan kami kawal proses ini. Kami berharap kepada Polres Nagan Raya untuk benar-benar menjalankan hukum sesuai dengan koridor yang ada. Bahwa hukum itu
tegak lurus demi keadilan. Demi keadilan, apalagi ini masyarakat. Jangan kambing hitamkan masyarakat. Cuk Nina pergi ke Jakarta mengatasnamakan masyarakat, menekan masyarakat seolah-olah dia sudah tertekan di desa Cok Rambung. Sementara masyarakat Cok Rambung tidak pernah melakukan anarkis apapun. Dibuktikan dengan telah dibuatnya laporan ke Polres Nagan Raya tentang tindakan tindak pidana. Ternyata tidak memenuhi unsur. Bagaimana harus dipaksakan? Hari ini kami nyatakan kepada Cuk Nina JS, begitu juga dengan lawyer atau pengacaranya. Mari kita berperang di pengadilan. Kita buktikan apakah ranah perdata atau pidana. Kami sampai titik darah penghabisan akan kami perjuangkan nasib bapak-bapak. Kami bukan di sini dalam hal ini bukan mencari panggung. Dan harapan satu lagi, kami minta kepada pemerintah Kabupaten Nagan Raya, mohon rekan-rekan menyampaikan, tolong cabut HGU perusahaan tersebut. Kembalikan ke tanah negara. Negara nanti jelas di mana pihaknya, apakah akan memberikan kepada masyarakat kembali. Karena hadirnya negara adalah untuk masyarakat. Karena tanpa masyarakat, negara itu tidak akan berhasil apa-apa. Kemudian satu lagi, kepada para pembantu yang ingin menyelesaikan masalah Cuk Nina ini, jangan coba-coba menggiring ke ranah politik, karena ini tahun politik. Kalau Anda mau mencari popularitas atau mencari panggung politik, jangan korbankan masyarakat kami. Politiklah sehat. Kalau Anda pengacara, Anda pengacara. Kalau Anda hari ini caleg, belalah yang benar. Kalau Anda katakan ada niat untuk membela rakyat, belalah rakyat yang benar. Karena hukum itu hadir untuk keadilan seluruh rakyat Indonesia. Satu. Kemudian yang terakhir, pesan kami kepada Cuk Nina JS. Kami sebagai warga Nagan Raya merasa sangat tidak enak dengan berita-berita yang berkembang bahwa dia diganggu, bahwa dia sudah tertekan. Seolah-olah dengan permasalahan ini dia terganggu, padahal dialah mafia tanah di Kabupaten Nagan Raya. Kami minta kepada Polres Nagan Raya, juga Kejaksaan Negeri Kabupaten Nagan Raya untuk memproses mafia-mafia tanah yang bermain di Kabupaten Nagan Raya. Apalagi itu bekas HGU. Bekas HGU secara hukum apabila tidak dikelola dalam jangka waktu 20 tahun ke atas, itu kembali kepada negara. Negara bisa saja memberikan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa makmur. Jangan jadikan masyarakat kambing hitam. Sekali lagi kami berharap siapapun di belakang Cuk Nina JS, kami berharap mari kita berdiskusi, mari kita adu argumentasi sesuai dengan data-data. Jangan fitnah. Jangan fitnah pihak kepolisian, jangan fitnah pihak kepala desa. Masyarakat, ini mereka masyarakat. Tempat kelahiran mereka, di belakang rumah mereka. Mereka ingin bercocok tanam untuk menghidupi sanak keluarga. Sedangkan Cuk Nina JS hanya untuk kepentingan pribadi. Secara aturan, satu SKT itu tidak bisa lebih dari 2 hektar. Tapi hari ini ada SKT sampai 4 hektar, bahkan 10 hektar. Ada apa? Inilah kami menduga ada mafia tanah yang bermain di dalam kasus ini. Kami berharap kepada penegak hukum untuk segera memproses mafia tanah sesuai instruksi Bapak Jokowi, memberantas mafia tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Mungkin itu. Dan kami tetap akan mengawal proses hukum ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Polres Nagan Raya dalam ini.